Untuk saat ini kan pemerintah juga belum menetapkan status darurat bencana nasional ya Bu ya. Menurut Ibu tanggapan Ibu sendiri gimana nih Bu? Ya, sebetulnya kalau ditetapkan status itu kan kemudian kita bisa bantu bersama-sama, bahkan kita bisa mencari donatur dari luar dan sebagainya. Karena menurut saya ini tidak cukup 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Karena tadi yang bukan hanya infrastruktur yang rusak, tapi infrastruktur untuk pangan mereka. Itu yang menurut saya paling berat, lebih berat gitu. Kalau rumah rusak mungkin bisa kita perbaiki. Tapi kalau sawah rusak kita kan harus cari cari alat, kemudian itu, dan hancur semua. Sawah-sawah yang banyak sudah siap panen hancur semua. Hari ini kita sering melihat pemimpin muncul di layar kaca dengan begitu cepat. Namun kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah mereka adalah pemimpin yang tumbuh karena kekuatan akarnya, atau hanya sekedar tanaman hias yang dipajang di pot yang mewah? Seorang pemimpin sejati tidak lahir dari karpet merah. Ia lahir dari penggemblengan. Kepemimpinan adalah hasil dari benturan realita, kegagalan yang menyakitkan, dan keberanian untuk bangkit kembali. Tanpa digembleng oleh keadaan, seseorang hanya akan memiliki jabatan, namun tidak memiliki jiwa. Pemimpin yang tidak pernah merasakan panasnya api ujian akan menjadi pemimpin yang rapuh saat badai krisis melanda. Kepemimpinan juga menuntut adanya ideologi. Ideologi bukanlah sekedar kata-kata di atas kertas, melainkan kompas moral. Tanpa ideologi yang menghujam ke jantung, seorang pemimpin akan mudah terbawa arus, terjebak dalam pragmatisme sempit, dan menjual integritas demi kepentingan sesaat. Pemimpin ideologi tahu kemana ia berjalan, bahkan ketika ia harus berjalan sendirian. Kita juga harus menolak narasi instan. Di dunia yang serba cepat ini, banyak yang ingin melompati anak tangga. Namun, ingatlah, kematangan tidak bisa dipalsukan. Kepemimpinan yang dipaksakan matang sebelum waktunya ibarat buah karbitan. Mungkin terlihat manis di luar, namun hambar dan cepat membusuk di dalam. Ada proses panjang yang harus dihargai. Ada peluh yang harus dikucurkan. Dan yang paling krusial, pemimpin harus lahir dari kompetensi, bukan nepotisme. Nepotisme adalah musuh bagi keadilan. Ketika garis keturunan dianggap lebih penting daripada garis perjuangan, maka saat itulah demokrasi sedang sekarat. Kepemimpinan adalah mandat publik yang harus diraih. Melukai keringat dan dedikasi, bukan hadiah ulang tahun dari orang tua atau kerabat. Kita butuh pemimpin yang berdiri di atas kakinya sendiri, dan yang dihormati karena karyanya, bukan karena nama belakangnya. Bung Karno besar karena berhadapan langsung dengan kolonial. Ibu Megawati Soekarno Putri besar karena dia berhadapan dengan kepemimpinan otoriter Orde Baru. Zahroni Mamdani, wali kota New York, besar karena berhadapan langsung dengan Donald Trump. Jadi, pemimpin harus memiliki mental, disiplin, keberanian untuk berbeda, anti mainstream, dan berkeyakinan Satyam Eva Jayate. Mari kita ingat satu hal, kekuasaan mungkin bisa diberikan, tetapi kepemimpinan harus diusahakan. Mari kita menjadi bagian dari generasi yang menghargai proses, menjunjung tinggi prinsip, dan berani menolak segala bentuk jalan pintas yang merusak tatanan bangsa. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar, itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan